Seorang pria bujang bernama Tetsuo datang ke sebuah pabrik atas permintaan sang senior supaya menggantikannya bekerja di pabrik tersebut. Setelah masuk, Tetsuo baru mengetahui ternyata itu adalah pabrik pembuat boneka cinta, yaitu boneka yang dibuat semirip mungkin dengan wanita lalu dijual sebagai pacar atau istri seorang pria. Di sana, Tetsuo berkenalan dengan perancang di pabrik itu yang bernama Aikawa Kinji. Pak Aikawa pun menunjukkan berbagai boneka cinta dari bahan baku yang berbeda-beda. Semakin bagus bahan baku boneka, maka semakin berkualitas dan mahal pemasarannya. Tetsuo dengan cepat menyerap penjelasan Pak Aikawa karena ia lulusan Universitas Seni di Amerika. Sekarang banyak pabrik baru bermunculan menjadi saingan, sementara pabrik tersebut termasuk pabrik tua dan terpencil yang sedang mencari cara untuk segera bangkit. Karena kasihan dengan pabrik tersebut dan Tetsuo memang sedang butuh uang, Tetsuo pun setuju untuk bekerja di sana. Singkat waktu, Tetsuo telah mulai bekerja bersama Pak Aikawa dan karyawan lainnya. Tak butuh waktu lama bagi Tetsuo untuk menjadi perancang seperti Pak Aikawa. Setelah boneka pertama Tetsuo selesai, waktunya pemeriksaan oleh pemilik pabrik yang bernama Pak Kubota. Pak Kobuto menjelaskan bahwa gunung boneka yang dibuat Tetsuo tidak harus gede, yang penting mirip dengan gunung asli saat manusia menyentuhnya. Di mana kemiripan dengan kulit aslilah yang dicari para pembeli. Masa depan pabrik itu berada di tangan Tetsuo dan kawan-kawan. Saat jam kerja telah selesai, Pak Aikawa bertanya kepada Tetsuo, kapan terakhir ia memegang gunung perempuan. Ternyata terakhir kali Tetsuo merasakannya adalah 3 tahun yang lalu. Pak Aikawa menjadi yakin itulah penyebab Tetsuo belum bisa membuat gunung boneka yang realistis. Tiba-tiba Pak Aikawa berpikir, bagaimana kalau membuat gunung si boneka dengan contoh gunung manusia asli? Tujuannya adalah agar mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Akhirnya Tetsuo dan Pak Aikawa saling setuju dengan sebuah ide yang brilian. Dan Pak Aikawa dan Tetsuo menyamar sebagai staf medis, lalu menyebarkan informasi bahwa mereka sedang membutuhkan model sebagai contoh implan gunung tak berapi. Selagi Tetsuo meragukan ide itu, datanglah seorang wanita yang mau menjadi model implan. Ia bernama Sonoko. Tetsuo dan Pak Aikawa menutup semua boneka dengan kain agar si model tidak curiga bahwa itu adalah pabrik boneka cinta. Saat Sonoko mengganti baju, Pak Aikawa dan Tetsuo melakukan suite untuk menentukan siapa yang akan berpraktek bersama Sonoko. Pak Aikawa begitu riang gembira karena ialah yang akan berpraktek bersama Sonoko. Singkat waktu, Sonoko telah berganti busana dengan berkain saja, sedangkan Tetsuo sudah menyiapkan bahan untuk cetakan gunung sebagai contoh dari sumbernya itu. Namun, ketika praktek akan dimulai, Pak Aikawa malah gemeteran dan menjadi takut, hingga Tetsuo lah yang harus melakukan itu. Dengan terpaksa, sepertinya nggak terpaksa, Tetsuo lah yang akan turun tangan. Namun, sebelum praktek dimulai, Sonoko melepaskan dulu anting-anting miliknya. Akhirnya, praktek pun dimulai. Sonoko sudah membuka kainnya, lalu Tetsuo mulai menempelkan krim cetakan itu ke gunung Sonoko. Beberapa saat berlalu, cetakan gunung Sonoko pun telah mengeras dan bisa diangkat. Sekarang Tetsuo sudah mendapat cetakan dari gunung asli dari sumbernya. Namun bagi Pak Aikawa, cetakan itu tidak sempurna kalau tidak dibandingkan dengan yang aslinya. Jadi Pak Aikawa bertanya lagi kepada Sonoko, apakah Tetsuo boleh menyentuh gunungnya untuk memastikan saja. Tentu saja Tetsuo merasa malu dan takut kalau si model menjadi marah. Namun di luar dugaan, dengan santainya Sonoko pun setuju. Dengan sama-sama malu-malu kucing, Sonoko dan Tetsuo pun melanjutkan prakteknya. Dan Tetsuo pun menyentuh-nyentuh gunung Sonoko dengan sopan tentunya. Setelah praktek selesai, Sonoko pun pergi dari pabrik tersebut. Dan Tetsuo baru sadar ternyata anting-anting Sonoko telah tertinggal di sana. Tanpa pikir panjang lagi, Tetsuo berlari mencari Sonoko.
di sepanjang kota hingga akhirnya mereka bertemu di stasiun kereta. Anting-anting Sonoko telah dikembalikan. Saat Sonoko akan berlalu, Tetsuo menghentikannya lalu mengatakan, あなたのことが好きです。好きになってしまいました。僕と付き合ってください。 Ya, dengan cepatnya Sonoko menerima cinta Tetsuo. Esoknya, Tetsuo menceritakan perihal hubungannya dengan Sonoko itu kepada Pak Aikawa. Namun, Tetsuo masih takut jika Sonoko tahu apa pekerjaan Tetsuo yang sebenarnya. Hari berikutnya, Tetsuo mengajak Sonoko makan malam bersama Pak Aikawa, di mana Pak Aikawa dan Tetsuo belum berani untuk jujur kepada Sonoko. Singkat cerita, selesailah boneka cinta buatan Tetsuo dan Pak Aikawa dengan gunungnya cetakan dari Gunung Sonoko. Setelah diperiksa oleh Pak Kubota, boneka tersebut sangat bagus dan akan mulai dipasarkan. Tak butuh waktu lama, boneka-boneka dengan gunung cetakan dari Gunung Sonoko itu pun laris manis di pasaran. Singkat cerita, akhirnya Tetsuo dan Sonoko melangsungkan pernikahan yang dihadiri oleh teman-teman pabrik beserta pemilik pabrik yaitu Pak Kubota. Setelah itu, Tetsuo dan Sonoko telah pindah ke apartemen mereka. Mereka memutuskan untuk besok aja beres-beresnya karena ada kegiatan menyenangkan yang akan mereka lakukan, di mana teman-teman vlog film yang jomblo pasti iri termasuk saya. Tetsuo tidak mengambil cuti dan langsung bekerja seperti biasa dan bertemu Sonoko setelah pulang kerja yang telah larut malam itu. Tetsuo semakin semangat bekerja karena sekarang ada bekal makan siang buatan Sonoko. Pak Aikawa mengambil sepotong daging buatan Sonoko, di mana Tetsuo tidak mau berbagi makanan buatan istrinya itu. Di momen berebut makanan itu, teman pabrik mereka memotret kelakuan Tetsuo dengan Pak Aikawa, lalu diikuti teman-teman lainnya. Setelah pulang kerja larut malam, Tetsuo melakukan kegiatan paling indah di dunia bersama Sonoko. Namun, Tetsuo malah tertidur karena kelelahan. Karena pabrik-pabrik lain mulai melakukan perubahan, Pak Kubota mengatakan kepada Tetsuo untuk mencoba bahan baku lain selain silikon. Tetsuo tiba-tiba mendapat telepon dan ternyata datang kabar bahwa Pak Aikawa telah meninggal dunia. Sementara impiannya bersama Tetsuo untuk membuat boneka yang sempurna belum terwujud. Setelah itu direkrutlah karyawan baru untuk menemani Tetsuo. Ia adalah Morizumi sebagai pengganti Pak Aikawa. Tetsuo dan Morizumi semakin cocok dan mereka mulai bisa membuat boneka permintaan Pak Kubota dengan bahan lain yang disebut elastomer itu. Bahkan kebahagiaan Tetsuo itu terbawa saat ia dengan Sonoko makan larut malam setelah Tetsuo selesai bekerja. Betapa terkejutnya Tetsuo saat ia tiba di pabrik esok hari. Ternyata Morizumi adalah mata-mata dari pabrik lain yang telah kabur membawa data perusahaan tentang cara membuat gunung yang realistis. Setelah larut malam, Tetsuo tidak langsung pulang dan makan dulu di luar. Dan saat ia pulang ke rumah, terlihat Sonoko menunggunya hingga ketiduran di sofa. Dan semua makan malam yang telah disiapkan Sonoko tidak dimakan sama sekali malam itu. Atas semua penat di tempat kerjanya, Tetsuo pergi menghibur diri bermain ke time zone. Di sana terlihat seorang wanita cantik yang marah-marah karena tidak pernah mendapatkan hadiah boneka. Tetsuo mencoba menenangkan wanita tersebut. Namun petugas datang lalu mengusir Tetsuo beserta wanita yang kita sebut saja ia Villa. Villa pun meminta maaf karena Tetsuo juga ikutan diusir. Sebagai gantinya, Villa mengajak Tetsuo untuk karaoke bersama. Singkat waktu setelah Tetsuo pulang ke rumah, Sonoko sudah tak ada lagi di sana. Dan sebuah surat tertulis bahwa Sonoko pulang ke rumah orang tuanya karena ayahnya yang sedang sakit. Esoknya, Tetsuo mendapat telepon dari ibu mertuanya yang menanyakan keberadaan Sonoko karena telepon tidak aktif semenjak 2 hari yang lalu. Tetsuo pun menjadi bingung karena di surat itu Sonoko mengatakan ia pulang ke rumah orang tuanya. Dan benar, handphone Sonoko tidak aktif. Lalu Tetsuo memutuskan untuk jalan-jalan lagi bersama Villa. Setelah melakukan kerja kelompok di sebuah hotel, Tetsuo dan Villa memutuskan untuk berpisah saja.
Dan ketika Tetsuo sudah berada di rumah, tiba-tiba Sonoko pulang sambil teler dan diantar oleh seorang pria. Setelah Sonoko sudah cukup sadar, Tetsuo bertanya kemana Sonoko selama ini. Sonoko mengatakan setelah pulang kampung, ia bereuni bersama teman-temannya. Nah, ributlah mereka di mana Sonoko telah berbohong bahwa ia pulang kampung, sementara Tetsuo selalu pulang larut malam tanpa memberi kabar. Sonoko mengatakan bahwa ia akan jujur namun tunggu 1 minggu lagi. Setelah Sonoko berlalu untuk istirahat, terlihat pesan dari pria yang tadi mengantarnya mengajak Sonoko ketemuan lagi. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, Sonoko dan Tetsuo akan saling jujur-jujuran dan akhirnya Tetsuo jujur tentang pekerjaannya sebagai pembuat boneka cinta, termasuk soal cetakan gunung Sonoko waktu itu. Untunglah Sonoko tidak masalah sama sekali akan hal itu. Bahkan Tetsuo pun jujur bahwa ia telah berselingkuh, namun perselingkuhan itu telah selesai. Tetsuo meminta maaf. Dan ternyata Sonoko pun telah berselingkuh dengan pria yang mengantarkannya waktu itu. Sonoko juga meminta maaf kepada Tetsuo. Sonoko menganggap bahwa mereka akan bercerai dan Tetsuo akan bersama selingkuhannya itu. Tentu saja Tetsuo menyangkal hal itu, namun Sonoko sepertinya serius ingin berpisah. Esoknya Sonoko sudah berkemas dan akan pergi dari rumah. Sonoko mengatakan ia akan pergi selama 2 minggu, lalu akan kembali untuk mengurus perceraian mereka. Tetsuo menahan Sonoko dan tak ingin bercerai sebelum Sonoko menjelaskan apa yang telah terjadi. Dengan terpaksa, Sonoko pun mengatakannya. Ternyata Sonoko mengidap kanker ganas. Tetsuo pun begitu syok mendengarnya, sedangkan Sonoko berlalu karena taksinya telah datang. Sonoko datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan Tetsuo pun datang menyusul untuk menemani Sonoko. Sonoko mengalami penyakit kanker lambung stadium 2, di mana 2/3 perutnya harus diangkat. Saat di tempat kerja, Tetsuo teringat saat ia dan Pak Aikawa saling bercurhat ria tentang kehidupan Pak Aikawa dahulu. Dan saat itulah Pak Aikawa bertemu Pak Kubota yang seorang mantan polisi itu. Setelahnya, Tetsuo membahas tentang bahan baku untuk boneka baru mereka dengan Pak Kubota, di mana bahan baku baru itu masih belum diketahui keberhasilannya. Tetsuo pulang lebih awal untuk pergi ke rumah sakit. Tetsuo mengajak Sonoko jalan-jalan jika ia telah pulih dan meyakinkan Sonoko bahwa ia tidak ingin bercerai. Sonoko tidak mau membebani hidup Tetsuo karena ia tidak akan bisa memberikan Tetsuo seorang anak. Namun Tetsuo tetap ingin bersama Sonoko dan ingin memulai semuanya dari awal lagi. Dan akhirnya di tempat kerja Tetsuo memutuskan ia akan membuat boneka tanpa jahitan yang berbahan baku silikon, di mana Pak Kubota pun setuju dengan hal itu. Hari berikutnya, Tetsuo mengajak Sonoko nongkrong di taman pohon sakura. Lalu ada seekor anjing yang mendekati mereka, milik seorang kakek dan nenek. Anjing itu mereka panggil Yoko. Sementara itu, dokter mengatakan hasil pemeriksaan Sonoko menunjukkan bahwa penyakitnya hampir tidak bisa disembuhkan dan Sonoko butuh kualitas hidup yang penuh kebahagiaan. Di rumah mereka, Sonoko mengatakan kepada Tetsuo bahwa ia rela untuk tubuhnya digunakan sebagai cetakan boneka sempurna yang mereka inginkan. Tetsuo cukup ragu dan Sonoko meyakinkan Tetsuo bahwa di akhir hidupnya ia ingin dirinya menjadi berguna. Dan mulai saat itu, Tetsuo mencatat detail-detail penting dari tubuh Sonoko sebagai contoh, dan mereka menjalani hari-hari yang bahagia bagaikan sepasang pengantin baru. Dan singkat cerita, hari di mana Sonoko kalah dengan penyakitnya pun telah tiba. Sekarang Tetsuo hanya tinggal sendirian di rumahnya itu. Saking sedihnya, Tetsuo sampai merendam kepalanya di mesin cuci yang sedang menyala. Dan kini, apakah boneka Sonoko akan berhasil menjadi boneka yang sempurna? Singkat cerita, boneka Sonoko telah selesai, namun sebelum dipasarkan, Pak Kubota meminta Tetsuo mencoba sendiri boneka tersebut. Saat mencobanya, Tetsuo membayangkan bahwa boneka tersebut adalah Sonoko, hingga air mata pun jatuh karena teringat kenangan-kenangan indah bersama sang istri. Dan boneka sempurna itu telah selesai. Teman-teman Tetsuo di pabrik begitu terharu dengan pengorbanan Sonoko untuk pabrik mereka.
Akhirnya, boneka cinta yang sempurna itu akan dijual dengan harga yang sangat tinggi dan dibatasi dalam 100 produk saja, yang mana itu terjual habis dalam waktu 2 menit saja. Karena menjual boneka lewat internet, datanglah 2 orang polisi yang akan menangkap Pak Kubota atas tuduhan menyebarkan foto vulgar di internet oleh saingan bisnisnya. Pak Kubota meyakinkan Tetsuo dan kawan-kawan bahwa ia akan kembali paling lama 3 hari lagi. Dan Pak Kubota mengajak semua karyawannya untuk jalan-jalan setelah ia kembali. Singkat cerita, setelah Pak Kubota bebas, semua karyawan pabrik pun telah bersenang-senang karena mendapat hadiah jalan-jalan. Dan setelah selesai makan, Tetsuo jalan-jalan mendatangi gerombolan anak sekolah yang sedang memperhatikan sesuatu. Yang ternyata mereka memperhatikan sebuah boneka cinta yang sudah tidak terpakai. Tetsuo mengatakan bahwa boneka itu bisa mereka beli jika sudah dewasa dan bisa digunakan untuk olahraga malam. Nah, teman-teman pelopor film semua, berakhir sudah film Romance Doll tahun 2020 ini, di mana film ini memperlihatkan bagaimana definisi cinta pada pandangan pertama dan cinta sehidup semati. Wis. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendukung dan menonton channel ini, saya ucapkan banyak sekali terima kasih dan semoga kita bisa bertemu lagi di alur film berikutnya. Sampai jumpa, salam dari Flow Film.